Hi, I'm Josie Marin, and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. Halo semua, balik lagi di Shanin Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini, gue ingin bahas seluruh alur cerita Need for Speed Most Wanted yang versi PS2 pada tahun 2005, bukan versi yang tahun 2012. Karena Need for Speed Most Wanted ada dua versi. Pertama yang versi 2005 dan yang kedua itu adalah yang versi 2012. Untuk versi 2012, grafiknya memang lebih yahut dan ceritanya memang sangat berbeda dengan yang versi 2005. Karena di sini gue ingin mengajak kalian untuk bernostalgia tentang masa kecil kita dulu saat bermain PS2. Makanya di sini gue buatkan seluruh alur cerita Need for Speed Most Wanted yang versi 2005. Oke? Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue ingin memberikan info kepada kalian terlebih dahulu tentang Need for Speed Most Wanted ini, bahwa ternyata Need for Speed Most Wanted dan Need for Speed Carbon itu ceritanya nyambung. Nah, makanya di sini gue akan bahas cerita Need for Speed Most Wanted terlebih dahulu karena ini adalah cerita awalnya. Baru nanti akan gue upload yang versi yang karbonnya. Oke? Dan by the way, berhubung game ini bertemakan balapan, otomatis ceritanya tidak akan seberat game-game open world atau game-game naratif teks lainnya. Tapi walaupun begitu, kita bisa nostalgia bareng nih. Oke? Kita langsung aja mulai ceritanya. Need for Speed Most Wanted berlokasi di kota Rockport City. Di sini karakter utamanya tidak ada namanya bro, karena kita sendiri yang namain karakternya. Atau kalau kalian mainin gamenya juga pasti pakai nama kalian sendiri. Jadi karakter utamanya di sini bakal gue sebut sebagai kita, oke? Karena ya kita namain sendiri karakter utamanya bro, oke? Jadi kita sebagai playernya, oke? Lanjut. Nah, jadi tuh kita datang sebagai pembalap newbie atau pembalap baru lah. Tapi bukan berarti skill kita itu pas-pasan. Justru skill kita itu sudah sedikit dewa gitu ya. Buktinya kita datang pertama kali ke kota Rockport City ini dengan mengendarai mobil bertipe BMW M3 GTR. Aduh, ribet banget namanya. Gue singkat aja jadi BMW M3. Oke? Lalu di saat awal kita datang ke kota Rockport ini, kita akan dikagetkan dengan seorang wanita cantik yang mengendarai mobil Mazda RX-8. Dan di situ kita sempat adu skill dengan wanita cantik tersebut. Singkat cerita, kita dan wanita cantik tersebut dicegat oleh seorang polisi yang bernama Cross. Ingetin ya, polisinya ini bernama Cross. Dan anehnya, wanita cantik tersebut dengan mudahnya lolos dan pokoknya dibiarin gitu aja lolos sama si polisi tersebut. Ayo, kenapa bisa begitu? Nah, nanti bakal gua kasih tahu alasannya di akhir cerita, oke? Atau kalian bakal tahu sendiri alasannya nanti di akhir cerita. Nah, di situ tinggal kita dong berarti yang dicegat oleh polisi tersebut. Nah, ya udah, sang polisi tersebut yang bernama Cross langsung menghampiri kita dan ingin menangkap kita dan mengurung mobil BMW kita. Tapi untungnya tiba-tiba polisi tersebut dapat laporan bahwa ada balapan jalanan yang sedang berlangsung di kota Rockport ini. Dan otomatis polisi tersebut tidak jadi menangkap kita. Akhirnya kita pun lolos. Lalu di tengah perjalanan kita bertemu dengan pembalap liar lainnya yang sedang ngiter-ngiter tuh di kota tersebut. Pembalap tersebut bernama Ronnie. Dan by the way, Ronnie ini adalah anak buahnya dari Razer. Razer itu adalah rival kita selama di game ini. Oke, ingetin ya. Jadi Razer ini mempunyai anak buah bernama Ronnie. Dan saat itu kita bertemu dengan si Ronnie ini. Dan si Ronnie ini tiba-tiba mengajak kita untuk balapan tuh. Tiba-tiba aja si Ronnie itu nyamperin kita. Kita padahal lagi ngiter-ngiter aja di kota Rockport City tersebut ini. Ya udah, akhirnya kita ladenin tuh balapan dengan si Ronnie. Singkat cerita, kita menang dalam balapan tersebut. Dan si Ronnie langsung ngadu kepada bosnya yang bernama si Razer. Ya udah, akhirnya di situ si Razer ngajakin kita balapan. Dan tiba-tiba wanita cantik yang barusan kita ajak senang-senang tuh, yang kita ajak balapan tersebut yang di awal game tersebut, tiba-tiba wanita cantik itu datang gitu menghampiri kita. Dan tiba-tiba wanita cantik itu setuju dengan balapan tersebut. Padahal wanita cantik itu juga datang tiba-tiba main setuju-setuju aja gitu. Ya udah, akhirnya kita nerima tuh tantangan dari si Razer karena kita percaya gitu. Karena mobil kita juga kenceng, BMW cuy. Nah, di situ kita akan memulai balapannya dengan si Razer. Dan di situ tiba-tiba wanita cantik tersebut berpihak kepada kita. Dan by the way, wanita cantik itu bernama Mia Townsend. Oke, gue panggilnya Mia aja ya. Ingat, Mia
Mia cuy. Ya udah akhirnya si Mia berpihak kepada kita, ngasih tahu kita bagaimana cara mengalahkan si Razer. Karena by the way pada saat itu Razer itu juga termasuk pembalap yang cupu karena si Razer itu ada pada peringkat 15. Jadi tuh kalau di Need for Speed itu ada yang namanya blacklist. Blacklist itu adalah para pembalap liar yang sangat dicari oleh para polisi gitu. Nah, si Razer ini ada pada peringkat 15, yang peringkat paling bawah kalau nggak salah ya. Pokoknya si Razer ini paling cupu lah. Nah, di situ singkat cerita kita bertemu dengan pembalap liar yang bernama Rock. Di situ kita balapan tuh dengan si Rock dan singkat cerita kita pun menang melawan Rock. Dan di situ Rock mengaku kalah dan Rock mengakui dengan skill balapan kita yang sangat jago gitu. Akhirnya Rock bergabung kepada kita. Rock membantu kita bagaimana cara kita kabur dari polisi, bagaimana cara kita bisa mendapatkan ranking blacklist yang paling tinggi, bagaimana cara kita mengalahkan beberapa rival. Nah, Rock ini sangat baik nih, padahal Rock ini sudah kita kalahkan. Nah, ya udah akhirnya kita mulai tuh balapan dengan si Razer ini. Dan kita sama sekali belum masuk dalam blacklist karena kita adalah pembalap baru yang baru aja datang ke kota Rockport City ini. Nah, ya udah singkat cerita tiba-tiba di tengah kita balapan dengan si Razer, tiba-tiba mobil kita itu olinya bocor cuy. Ya udah akhirnya mobil kita mogok dan kita kalah berduel dengan si Razer. Dan otomatis mobil kita jadi miliknya si Razer karena kita sudah kalah dalam pertarungan dengan si Razer. Ya udah akhirnya kita sama sekali nggak punya mobil di situ. Si Razer berhasil mendapatkan mobil kita. Ya udah akhirnya tiba-tiba ada polisi yang datang tuh. Akhirnya Razer dan teman-temannya dan gengnya itu pergi tuh, meninggalkan kita sendirian di sini. Akhirnya kita tidak punya mobil, mau kabur kemana? Ya udah akhirnya kita ditangkap oleh polisi yang bernama Cross tersebut. Nah, karena si Cross ini tidak mempunyai beberapa bukti, akhirnya si Cross ini tidak bisa menangkap kita karena memang buktinya nggak ada gitu, mobilnya nggak ada, bukti kalau kita balapan juga nggak ada. Ya udah akhirnya kita pun dibebaskan. Nah, saat kita sudah bebas tuh dari kantor polisinya tersebut, kita dijemput oleh si Mia. Ya udah akhirnya si Mia itu menolong kita. Entah kenapa tiba-tiba Mia itu sangat simpati kepada kita. Nah, di situ si Mia juga cerita kepada kita bahwa ternyata mobil kita itu sudah disabotase oleh si Razer sehingga mobil kita bakalan mogok saat di tengah-tengah balapan melawan Razer sebelumnya tersebut. Oke, makanya kita kalah tuh. Ya udah akhirnya karena si Mia baik kepada kita, si Mia menyarankan kita untuk tetap lay low atau kita harus bersembunyi dan kita juga harus mendapatkan blacklist. Oke, jadi nanti kita bakal menyamar kita dari blacklist yang paling bawah, pembalap yang cupu sampai nanti pembalap yang berada di ranking 2. Habis itu baru kita mengalahkan si Razer. Karena Mia juga cerita kepada kita bahwa si Razer saat mendapatkan mobil BMW kita, si Razer itu yang tadinya yang paling bawah peringkatnya sekarang menjadi ranking 1 blacklist di kota Rockport City ini. Itu berkat mobil BMW kita cuy. Makanya si Razer ini sekarang ada di ranking 1. Nah, makanya nih si Mia ngajak kita buat kita tetap harus dapetin blacklist supaya kita yang paling atas, pembalap yang paling atas tuh dalam blacklist tersebut. Oke, paham ya? Ya udah singkat cerita si Mia memberikan kita safe house atau bengkel untuk bersembunyi dan Mia juga memberikan tips bagaimana cara memenangkan beberapa balapan dan singkat cerita kita pun berhasil mengalahkan beberapa pembalap yang ada di blacklist tersebut. Oke, intinya kita sudah mendapatkan posisi blacklist lah di situ. Oke. Rock dan Mia membantu kita. Singkat cerita di sini gue gak bakal bahas bagaimana cara kita mengalahkan beberapa blacklist di situ karena game ini bertipe balapan. Otomatis ya kita ngalahin para blacklist itu dengan cara kita mencapai finish di posisi awal atau kita menang. Oke, kita pun akhirnya bisa melawan ranking 1 blacklist. Nah, ranking satunya itu adalah si Razer. Ya udah, akhirnya kita akan melawan si Razer. Di situ Rogue, teman kita, menginformasikan kepada seluruh pembalap liar untuk ikut pertarungan antara kita dan Razer. Para pembalap dari kota Bayview. Kalau kalian nggak tahu kota Bayview itu apa, Bayview itu adalah kota dari Underground 2, Need for Speed Underground 2. Oke, nanti bakal gue bahas. Jadi tuh dari kota lain pun bakal datang ikut taruhan dalam pertarungan kita dengan si Razer. Nah, dalam pertarungan kita dengan si Razer, kita melalui tahapan balapan speed trap, drag, sprint, dan sirkuit. Pasti kalian tahu tuh tipe-tipe macam itu. Dan singkat cerita kita pun menang melawan Razer. Dan di situ Razer pun nggak terima. Si Razer gak mau ngasih kunci mobil BMW-nya ke kita, padahal kita sudah menang. Dan tiba-tiba si Mia pun datang dan menghajar si Razer karena si Razer itu tidak sportif. Harusnya kalau kalah ya harus ngasih mobilnya gitu. Dan tiba-tiba semua pada takut kepada Mia. Kenapa? Ternyata Mia itu adalah undercover cop atau polisi yang
yang menyamar sebagai pembalap liar. Ya udah, akhirnya mereka semua takut dan Mia pun menghajar si Razor. Dan di situ Mia berhasil mendapatkan kunci BMW dan kunci BMW-nya tersebut dikasihkan ke kita. Ya udah, kita berhasil mendapatkan BMW kita kembali. Nah, di situ tiba-tiba banyak juga polisi yang datang dan mengepung seluruh para pembalap liar termasuk si Razor-nya juga. Ya udah, akhirnya si Razor dan seluruh pembalap liarnya juga ditangkap oleh polisinya tersebut. Nah, di situ si Mia walaupun dia adalah polisi yang menyamar, si Mia itu tidak menangkap kita. Kenapa bisa begitu? Itu karena kita telah membantu Mia untuk menangkap para pembalap liar. Ya udah, akhirnya sebagai hutang budinya si Mia kepada kita karena kita telah membantu Mia, ya udah akhirnya Mia pun tidak menangkap kita dan membantu kita kabur dari kejaran polisi. Nah, di situ seluruh pembalap liar termasuk si Razor sudah ditangkap. Giliran seluruh polisi menangkap kita dong berarti. Nah, di situ kita kabur dan kita pun dikejar oleh seluruh polisi yang ada di Rockport City atau di kota Rockport. Ya udah, akhirnya di situ kita disuruh bertahan tuh dari kejaran polisi. Kita disuruh survive dan kita juga ditelepon oleh Mia kalau kita harus bertahan untuk sementara dulu. Nanti bakal dikasih tahu aba-aba oleh si Mia bagaimana cara kita kabur dari kejaran polisi tersebut. Dan singkat waktu Mia pun menelpon kita dan kita disuruh pergi ke jembatan yang belum jadi atau biasa disebut dengan Old Bridge ya. Pokoknya jembatan itu jembatan tua, belum jadi. Jembatannya itu pokoknya buntu gitu. Ya udah, akhirnya kita langsung OTW ke jembatan tersebut. Dan Mia menyuruh kita langsung lompat dari jembatan tersebut. Dan otomatis kita pergi ke kota berikutnya, ke Palmon City. Jadi itu adalah jembatan pembatas antara Rockport City dan Palmon City. Dan Palmon City itu ada di Need for Speed Carbon. Oke, nanti bakal gue bahas Need for Speed Carbon. Dan otomatis player kita loncat dari jembatan tersebut menggunakan BMW yang baru kita dapatkan tersebut ya. Dan ya udah, otomatis para polisi tidak berhasil menangkap kita karena memang jembatannya itu sangat jauh tuh lompatannya gitu. Akhirnya kita berhasil karena mobil kita juga kenceng gitu ya. Ya udah, akhirnya kita pun berhasil kabur dari kejaran para polisi. Dan salah satu polisi yang bernama Cross menetapkan kita sebagai the National Most Wanted List. Pokoknya kita adalah buronan yang bener-bener paling dicari gitu. Karena kita sudah berhasil kabur dari kejaran polisi tersebut. Dan pokoknya tuh safe house kita, bengkel mobil kita yang berada di Rockport City sudah ketahuan oleh polisi. Dan otomatis kita nggak bisa balik lagi tuh ke Rockport City karena kita juga sudah menjadi buronan nasional bro. Ya udah, akhirnya kita bakal lanjut di Need for Speed Carbon. Nanti bakal gue lanjut, oke? Dan itu adalah akhir cerita dari Need for Speed Most Wanted. Ceritanya nggak begitu berat banget, ceritanya gampang banget dicerna cuy. Dan ya udah, mungkin sampai sini saja. Take on the blacklist. And to do that, to get a crack at one of us, you gotta get noticed. You gotta go beyond smoking the competition. Dan kalau kalian tahu tentang Easter egg yang ada di Most Wanted ini, kalian bisa komentar di bawah. Karena yang gue tahu di Most Wanted ini banyak banget Easter egg. Jadi kalau kalian tahu ada Easter egg apa aja di Most Wanted, kalian bisa komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye. Dadah.